Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan kembali majlis ilmu kita dengan tafsir Al-Quran. Juz 3 hari ini adalah siri yang ketiga. Untuk minggu ini saja kita belajar 3 kali tafsir Al-Quranul Karim dari kitab Tafsir Al-Furqan Juz 3. Dan insya-Allah esok hari Ahad kita akan belajar pada waktu duha dengan kitab baru, yaitu kitab tafsir surat Al-Kahfi. Insya-Allah. Pelajaran tafsir pada pagi ini yaitu menafsirkan ayat 258 hingga ayat 260 di bawah tajuk Allah membangkitkan orang yang sudah mati. Sebab sebagaimana kita sama-sama maklum, ketika ayat ini turun, musyrikin Mekah penyembah berhala, mereka tidak percaya setelah mati kita akan bangkit balik. Kata mereka mustahil. Itu keyakinan orang-orang musyrikin, kafir musyrikin penyembah berhala. Dan berbeza dengan kafir ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, mereka percaya ada kebangkitan setelah mati. Tapi musyrikin tidak. Bila mati habis perkara. Itu sebab kata mereka, selagi hayat di kandung badan, manfaatkanlah hidup di dunia ini sebaik-baiknya untuk enjoy. Sebab bila dah mati, habis perkara. Tidak dapat enjoy lagi. Namun demikian, ahli kitab Yahudi dan Nasrani, walaupun mereka percaya ada syurga, ada neraka, ada kebangkitan setelah mati pada hari kiamat,
tapi tidak sama dengan kita umat Islam. Khasnya yang berpahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka percaya ada kebangkitan, kita juga percaya ada kebangkitan. Tetapi kepercayaan ahli kitab, yang bangkit itu hanya roh saja. Roh saja. Tapi kita umat Islam yang berpahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, bangkitan pada hari kiamat nanti, roh dan jasad. Roh dan jasad. Itu bezanya antara kita umat Islam dengan ahli kitab. Walaupun sama-sama percaya adanya kebangkitan, syurga neraka, kata orang kafir ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, yang bangkit itu hanya roh saja tanpa jasad. Tapi kita yang berpahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah sungguh yakin Allah mampu membangkitkan orang yang sudah mati, bukan hanya roh, tapi juga dengan jasadnya sekali. Okey, itu sebagai mukaddimah. Nah, sekarang kita teruskan dengan tafsir ayat. Lihat muka surat 23. Pada ayat yang lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Ini pelajaran yang lalu. Pelajaran hari Selasa yang lalu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa pemimpin, leader tertinggi orang-orang yang beriman adalah Allah. Berdasarkan firman Allah ayat 257. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah adalah pemimpin, pelindung orang-orang yang beriman, yang mengeluarkan mereka dari kegelapan, membawa mereka kepada terang benderang. Yang telah mengeluarkan mereka daripada kufur kepada cahaya keimanan. Sedangkan pemimpin orang-orang kafir pula adalah taghut. Taghut maknanya syaitan. Itu leader bagi orang-orang kafir, yang telah mengeluarkan mereka daripada keimanan kepada kekufuran. Itu sebabnya kita orang Islam jangan dengar bisikan atau rayuan syaitan. Sebab itu bermakna kita telah menjadikan mereka sebagai pemimpin kita. Kita dengar cakap syaitan. Sikap itu sebenarnya sikap orang kafir. Orang beriman tidak begitu. Nah, pada ayat berikutnya, ini pelajaran hari ini, Allah memberikan bukti yang nyata tentang bagaimana keingkaran mereka itu. Sehingga enggan menerima agama Allah yang dibawa oleh para rasul. Keengganan mereka maksudnya keengganan orang-orang kafir, khasnya musyrikin. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahagian pertama kisah antara Ibrahim dengan Namrud, raja zalim zaman itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzi hajja
ja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang berdebat dengan Ibrahim? Dia berdebat dengan Ibrahim tentang Tuhannya, yakni Allah, karena Allah telah memberi kepada orang itu pemerintahan atau kekuasaan. Maksudnya, apakah engkau tidak tahu, hai Muhammad? Apakah engkau tidak memperhatikan dengan hatimu, wahai Muhammad, tentang orang yang membantah Ibrahim, tentang kewujudan Tuhannya yang telah memberinya kekuasaan? Nabi Ibrahim dibantah. Izinkan Ustaz menjelaskan secara bebas. Nabi Ibrahim berhadapan dengan penguasa yang tidak percaya adanya kebangkitan. Insan itu namanya Namrud. Yang akhirnya Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api, mau dibunuh. Tetapi dengan kuasa Allah, Namrud mati hanya karena nyamuk. Seekor nyamuk. Itu sebabnya Namrud dipanggil dengan istilah sahibun nari wal ba'udah. Sahibun nari wal ba'udah, yaitu yang empunya api dan nyamuk. Yang empunya api maksudnya dia siksa Nabi Ibrahim dengan melemparkan Ibrahim ke dalam api yang bernyala-nyala. Yang empunya nyamuk pula Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kekuasaannya. Namrud yang begitu berkuasa seluruh alam zaman itu hanya mati disebabkan seekor nyamuk yang kecil. Sebab menurut Profesor Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya Tafsir Al-Munir, Namrud memerintah 500 tahun. Kalaulah hari ini ada orang yang memerintah 2 penggal, 3 penggal, kita kata dah hebat, dan setiap penggal itu 5 tahun, ada yang memerintah sampai 20 tahun, 30 tahun. Kalau 30 tahun itu baru maknanya 6 penggal. Namrud kalau memerintah 500 tahun, bukankah itu bermakna 100 penggal? Tapi karena sombongnya terhadap kebenaran, Allah matikan dia dengan hanya seekor nyamuk masuk dalam hidungnya. Nah, kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mengatakan bahawa Tuhannya, yakni Allah, mampu menghidupkan dan mematikan.
mampu menghidupkan dan mematikan. Allah Subhanahu wa taala. Firaun cabar. Kata Firaun, maaf. Namrud mencabar. Kata Namrud, bukan Tuhanmu saja, wahai Ibrahim, yang mampu menghidupkan dan mematikan. Aku juga mampu menghidupkan dan mematikan. Begitu diminta oleh Ibrahim bukti. Lalu dia panggil dua panduan. Dia panggil dua banduan orang yang bersalah. Pesalah yang pertama disuruhnya supaya dipenggal kepalanya, lalu mati. Lalu dia katakan kepada Ibrahim, aku pun mampu mematikan orang itu. Kemudian banduan yang kedua, begitu akan dipenggal, Namrud larang, jangan dipenggal, biarkan dia hidup. Lalu kata Namrud, coba lihat, aku juga mampu menghidupkan. Lalu Nabi Ibrahim bukan orang bodoh. Nabi Ibrahim tanya, Nabi Ibrahim tanya kepada Namrud, bukan itu yang aku maksudkan, menghidupkan dan mematikan. Tapi tak apalah kalau itu yang engkau mampu. Nah sekarang Tuhanku mampu menerbitkan matahari dari sebelah timur dan membuat dia terbenam di sebelah barat. Coba kamu buat terbalik. Tuhan aku, Allah, menerbitkan matahari dari sebelah timur, lalu membenamkan matahari di sebelah barat. Coba kamu buat terbalik. Mendengar pertanyaan itu, Firaun, Namrud jadi teruja. Terdiam karena tak dapat jawab. Ini yang di dalam istilah Arab dengan fatana. Ini yang dalam bahasa Arab disebut dengan fatana. Walaupun selalu kita artikan fatana dengan bijaksana, sifat utama para rasul kan ada 4. Semua rasul, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? 4 sifat wajib bagi rasul. Siddiq, amanah, tabligh, fatana. Siddiq, berkata dan berbuat benar senantiasa. Amanah, jujur. Integrity, objektif, dan tidak khianat. Tabligh, menyampaikan. Dan yang keempat, fatana, selalu diartikan dengan bijaksana. Sebenarnya fatana bukan membawa makna bijaksana. Bijaksana itu hikmah. Sedangkan fatana makna sebenarnya kemampuan untuk
mengalahkan argumen lawan. Kemampuan seseorang untuk mematikan hujah lawan. Itu yang dibuat oleh Nabi Ibrahim. Okey? Kalau kamu mampu menghidupkan dan mematikan manusia cara seperti itu, wahai Namrud, cuba kau buat terbalik sebagaimana yang Allah telah buat. Menerbitkan matahari dari timur, membenamkannya dari sebelah barat ke sebelah barat. Coba kau buat terbalik. Lalu mulut Namrud bungkam. Tak dapat menjawab. Yes, sifat Ibrahim seperti itu namanya fatana. Begitulah kalau dalam perdebatan. Kalau ada seseorang yang mampu mengeluarkan ayat Quran, hadis Nabi yang sahih, sehingga lawan debat tak dapat jawab, tertutup mulutnya tidak jawab. Itu sebabnya penyebar-penyebar ajaran sesat yang tidak ada hujahnya dari Al-Quran dan Sunnah. Bila diajak berdebat, mengaku. Bila diajak berdebat, mengaku. Karena tak ada hujahnya. Ini sebagaimana dakwaan. Akhir-akhir ini, Nabi Adam kononnya turun di Gunung Jerai. Di mana dalilnya? Orang ajak berdebat, tak berani. Sebagai contoh, ingat, Islam agama ilmu, Islam agama hujjah, Islam agama dalil, Islam agama argumen. Dan dalil yang paling utama Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang apabila sandarannya Quran dan hadis Nabi yang sahih, biasanya dia akan jadi orang yang bijak. Sebab rujukannya bukan sembarang rujukan. Baiklah, hadirin dan hadirat, begitulah pembahasannya secara bebas antara Ibrahim dan Namrud. Namun demikian, Ustaz bacakanlah sambungan ayat. Walaupun kita telah jelaskan, إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Terjemahannya, ketika Ibrahim mengatakan Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan, orang itu berkata, yakni Namrud, aku juga dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Lalu heran dan terdiamlah orang kafir itu. Namrud terdiam, terkedu, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim.
Nah, tentang tafsiran ayat itu, Ustaz dah jelaskan tadi secara bebas. Mudah-mudahan kita faham. Dari mana fatanah yang diberi oleh Allah kepada Ibrahim? Siapa yang beri Ibrahim sifat fatanah? Allah. Oleh sebab itu, apabila kita ingin memiliki sifat fatanah, walaupun tidak setaraf sebagaimana fatanah sifat yang dimiliki oleh para rasul, kembalilah kepada kalamullah. Kembalilah kepada kalam rasul. Itu sebabnya kita dengar komen orang-orang tertentu. Jangan diajak orang itu berdebat. Jangan diajak, jangan dilawan berdebat dengan orang itu. Ada saja dalilnya. Ayat Quran lah, hadis Nabi lah. Dapat disebut pula itu ayat Quran ayat berapa, surah berapa. Dapat disebut pula itu hadis itu derajatnya ini dan itu. Oh, jangan. Ini memberi isyarat. Sifat fatanah itu dengan izin Allah akan diperolehi oleh orang yang belajar tafsir dan belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kedua-dua sumber itu adalah muktamad. Quran kalamullah. Hadis adalah kalamur Rasul. Rasul pula maksum. Oleh sebab itu sangat dan terlalu jahil dalam hidup tak mau kembali pada Quran dan Sunnah. Khasnya dalam memperkatakan hal-hal yang berkaitan dengan agama. Sangat jahil. Sangat bodoh. Okey. Sekarang kita ikuti pula dengan ayat berikutnya. Ini cerita berikutnya. Lagi-lagi kemampuan Allah menghidupkan balik orang yang sudah mati. Tapi ini cerita lain. Karena Ustaz tahu para jemaah sudah baca tadi malam atau tadi pagi. Izinkan Ustaz menjelaskan dengan cara yang bebas. Kita baca dulu ayatnya. Dan kita terjemahkan secara harfiah. Kemudian baru kita ulas secara terjemah ma'nawiyah. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم. Sudah selesai kisah Ibrahim dan Namrud. Sekarang kisah lain pula tentang kemampuan Allah. Cuma orang ini dia tidak mengingkari sebagaimana keingkaran daripada Namrud. Sampai mati dia tak percaya. Tapi kisah dalam ayat ini pula lain. Dia hanya ragu-ragu saja. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala buktikan. Coba dengar dulu terjemahan harfiah.
Atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh menutup atapnya, tenggelam negeri itu. Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Semua penduduknya masuk ke dalam tanah. Tiba-tiba Allah matikan orang yang berkata tersebut. Karena pertanyaan, macam mana Allah mampu menghidupkan balik orang yang sudah mati, terbenam dalam tanah. Tiba-tiba Allah matikan orang tersebut selama 100 tahun. 100 tahun dia mati. Kemudian Allah menghidupkannya kembali. Setelah 100 tahun dia mati, Allah hidupkan dia balik. Lalu Allah bertanya, berapa lama kamu tinggal di sini? Dia jawab, saya tinggal di sini baru sehari atau setengah hari. Lihat, dia tak perasan yang dia sudah mati selama 100 tahun. Lalu Allah matikan dia. Kita teruskan saja dengan penjelasan pada muka surat 27. Diriwayatkan bahwa laki-laki tersebut yang Allah matikan 100 tahun, ketika dia melintasi suatu perkampungan yang sudah musnah, bangunannya juga musnah. Lalu dalam keraguan itu, dia bertanya, bagaimana Allah boleh menghidupkan kembali negeri yang sudah musnah ini? Lalu Allah SWT yang Maha Pengasih mematikan lelaki itu 100 tahun. Bersama-sama lelaki itu juga dimatikan oleh Allah keledainya. Kebetulan dia naik keledai atau mengendarai keledai. Sedangkan makanan dan minumannya dikekalkan oleh Allah dalam keadaan asalnya, yaitu masih segar dan tidak rosak makanannya. Allah bertanya kepadanya, sudah berapa lama kamu berada di tempat ini? Dia kata baru sehari atau setengah hari. Padahal dia sudah dimatikan oleh Allah 100 tahun. Keledai yang dia tunggangi hanya tinggal rangkanya saja. Dia punya daging dah habis dah. Tapi pada masa yang sama, makanannya segar macam sedia kala. Itu sebabnya ketika dia dihidupkan lalu ditanya, berapa lama kamu berada di sini? Baru 1 hari atau setengah hari. Karena dia lihat makanannya masih lagi fresh. Coba kita baca ayat berikutnya, menjelaskan tentang kekuasaan Allah. Apa kata Allah? Memberitahu kepada orang yang ragu-ragu tadi. Qala bal labista mi'ata abin fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas wanzur ila al'izami kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Coba dengar terjemah harfiah.
Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minuman yang belum lagi berubah. Lihatlah kepada keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Kami menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia, bahwa kami mampu menghidupkan yang sudah mati. Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu. Kemudian kami menyusunnya kembali. Kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka apabila telah nyata kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, nampak oleh dia, dia pun berkata, saya yakin bahwa Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Allahu Akbar. Dia yakin setelah ada bukti. Dia yang tadinya ragu, begitu Allah nampakkan, akhirnya dia yakin. Macam itulah kita. Quran ini bukti kebenaran ilahi. Masalah kita, baca Quran tapi tak faham. Baca Quran tapi tak mengerti. Mengerti hanya terbatas ilmu tajwid. Kandungan Al-Quran yang banyak menyangkut masalah akidah, perkara gaib. Kita baca tapi kita tak faham. Macam mana kita akan mendapat petunjuk? Padahal Quran ini adalah diturunkan untuk dijadikan petunjuk. Lihat ayat 185 Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas. Pada bulan Ramadan kami turunkan Al-Quran untuk dijadikan petunjuk bagi umat manusia. Wa bayyinatin minal huda. Dan Al-Quran juga berperanan menjelaskan petunjuk tersebut. Masalah kita, saban tahun bila ada musabaqah tilawatul Quran, Johan belaka dapat mengalahkan orang-orang dari negara Arab. Tapi setakat bacaan, idghamnya, ikhfa'nya, qalqalahnya, matnya. Tapi bila diajak bercakap atau ditanya apa makna ayat-ayat ini baca, pada umumnya orang awam. Kalau qari itu barangkali faham jugalah. Tapi orang awam pada umumnya tidak belajar tafsir. Hanya belajar tajwid. Oleh sebab itu kita kalau ingin jadi insan yang bertakwa, yang layak masuk syurga, wajib jadikan Quran sebagai pedoman. Lihat ayat 2 surat Al-Baqarah. Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran. Tidak ada keraguan di dalamnya, walau sedikit. Pedoman bagi orang yang bertakwa. Itu sebabnya kesimpulan ayat itu mustahil dapat mencapai derajat takwa bila Quran tidak dijadikan pedoman. Mustahil Quran dapat dijadikan pedoman bila tidak faham apa yang ada dalam Al-Quran. Itu sebab tafsir Quran fardu, wajib kita belajar. Terutama untuk menyelamatkan diri.
Apalagi kita ada kewajiban lain menyampaikan kepada anak cucu. Ini kewajiban. Ustaz pernah cerita pada satu hari seorang ayah mengadu anaknya sangat nakal kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dengar dan ingat selalu kisah ini. Wahai ibu, wahai bapa, wahai atuk, wahai nenek. Ya Amirul Mukminin, anakku nakalnya luar biasa. Kata Umar, kamu pulang dulu ke rumah, esok kau datang dengan anakmu yang kau katakan nakal itu. Bawa. Menghadap bersama. Pendek cerita, keesokan hari, si ayah dan anak datang menghadap Umar ibn Khattab. Yang sebelumnya, sehari sebelumnya mengadu anaknya nakal. Anaknya tahu bahawa bapaknya telah mengadu kepada Umar. Lalu Umar bertanya kepada si anak, minta maaf, Ustaz ulang, anaknya seolah-olah mengetahui bahawa bapaknya telah mengadu pada Umar. Lalu si anak bertanya kepada Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, selain bapa ada hak terhadap anak, selain bapa ada hak terhadap anak, anak mesti hormat bapa, anak mesti taat kepada ibu, kepada bapa juga ibu. Saya ingin tanya, ya Amirul Mukminin, boleh tak? Kata Umar, tanyalah. Selain bapa ada hak yang wajib ditunaikan oleh si anak. Apakah anak juga ada hak yang mesti ditunaikan oleh si bapa? Itu pertanyaan anak tersebut. Kata Umar, ada. Selain bapa ada hak yang mesti ditunaikan oleh anak, anak juga ada hak yang mesti ditunaikan oleh bapaknya. Ya Amirul Mukminin, kalau boleh, apa dia hak anak? Ada 3, kata Umar. Ayyan taqiya ummah. Yang kedua, ayu hasin asmah. Yang ketiga, ayu allimahul Quran. Tugas bapakmu yang pertama, dia mesti pilih bakal ibu dari anak-anaknya. Maknanya ketika kahwin, dia kena pilih isteri yang macam mana yang bakal jadi ibu dari anak-anaknya kelak. Dia mesti pilih. Yang kedua, ayu hasin asmah. Kalau dapat zuriat, dapat anak, dia mesti beri nama anaknya itu dengan nama yang baik. Dah 2 dah.
Yang ketiga, ayyu'allimahul Qur'an. Kewajiban bapa yang ketiga, dia hendaklah mengajar anaknya Al-Quran. Coba dengar reaksi anak. Ya Amirul Mukminin, ketiga-tiganya ayah tidak laksanakan. Ayah kawin dengan mak saya yang ketika itu beragama Majusi, penyembah api. Satu, hak anak tidak dipenuhi oleh si bapa. Kawin dengan orang yang beragama lain. Yang kedua, aku diberinya nama begitu lahir dengan khuyala. Khuyala ini dalam bahasa Arab maknanya kumbang kelapa. Kelapa ada kumbang. Aku diberi nama dengan nama itu. Dan yang ketiga, ayah tidak ajar aku Al-Quran. Apa reaksi Umar bin Khattab begitu mendapat laporan dari si anak? Secara singkat, Umar hanya berkata, "Hei si ayah, engkau telah berbuat jahat terlebih dahulu terhadap anakmu, sebelum anakmu jahat kepada kamu." Kisah ini kita boleh baca di dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam oleh Dr. Abdullah bukan Abdullah Yasin, cuma Ustaz lupa sambungannya. Dr. Abdullah. Baik. Pokoknya nama kitabnya Tarbiyatul Aulad fil Islam. Pendidikan anak-anak menurut kacamata Islam. Ringkasnya, anak-anak mesti diajar alif bata dulu sebelum ABC. Anak-anak diajar tajwid dulu. Tafsir dulu sebelum akademik. Betul tak semua itu terbalik hari ini? Lancar segala-galanya, hatta bukan bahasa ibunda, English, tapi Arab zero. Matematik, geografi, bermacam-macam ilmu-ilmu keduniaan. Itu supaya anak berjaya di dunia. Tetapi bagaimana anak boleh menjawab soal mukar wa nakir? Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka? Tak ada dia ajar sewajarnya. Anggap sajalah kisah ini sebagai motivasi. Ustaz cukup terkesan dengan kisah-kisah seperti ini. Itu sebabnya berusaha selain anak-anak mengetahui perkara-perkara akademik, keduniaan, tapi masalah keakhiratan juga kita perlu. Itu sebabnya di antara rahasianya, mengapa Ustaz tulis jawapan tepat menjawab soalan mukar wa nakir dalam kubur? Mengapa Ustaz tulis wasiatku kepada ahli keluargaku ketika aku masih hidup dan setelah aku mati? Tujuan utamanya sebenarnya untuk anak-anak dulu.
Kemudian Ustaz izinkan orang ramai memanfaatkan kitab-kitab tersebut dalam membimbing anak-anak mereka, termasuk kitab akidah, termasuk kitab tafsir. Yes. Mudah-mudahan kita dapat memahami. Ustaz tidak kata Ustaz orang yang terbaik, no. Tapi Ustaz coba buat sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kata Nabi, wanita dikawini atas 4 sebab. Karena cantiknya, karena kayanya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Utamakan faktor agama. Pasti kamu akan beruntung. Anak-anak diberi nama dengan nama-nama yang baik. Kita dah belajar dah. Ketika membahas pendinding baby. Satu di antaranya tasmiyah, pemberian nama. Anak-anak kita ajar Al-Quran. Yes. Itu Islam. Hadirin dan hadirat, tidak ada istilah terlambat. Tak. Dalam Islam tak ada istilah terlambat. Oh, kalau begitu kami salah pilih dah, Ustaz. Padahal dah 50 tahun kahwin. Tak payah mundur balik, tak payah. Betulkan. Menjelang mati. Tambah ilmu. Amalkan. Kalau ternyata salah, tobat pada Allah. Minta ampun. Supaya layak mendapat husnul khatimah. Okey. Nah, berikutnya kita sampai ke bahagian atau ayat yang terakhir. Sebelum kita masuk sesi yang kedua, menjawab beberapa soalan, kita baca dulu ayat yang terakhir. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan minat tayr wasurhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allah azizun hakim. Coba dengar dulu terjemahan harfiah. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati." Nabi Ibrahim tanya pada Allah, "Kalau engkau mampu menghidupkan orang yang sudah mati, tunjukkan kepadaku bagaimana caranya." Coba dengar Allah bertanya, "Apakah engkau belum yakin? Belum yakinkah kamu sampai tanya seperti itu?" Ibrahim menjawab, "Aku telah yakin, ya Allah. Akan tetapi, agar hatiku menjadi mantap dengan imanku, aku ingin sesuatu yang nyata, yang nampak." Allah berfirman, "Kalaulah demikian tujuannya, kamu percaya cuma ingin bukti, ambil olehmu 4 ekor burung. Kamu cencang-cencang ke 4 burung itu. Kemudian setumpuk kau letak di bukit itu. Setumpuk daripada daging burung-burung yang dicincang itu kau letak di atas bukit yang lain yang jauh. Letakkanlah di atas tiap-tiap satu bukit satu bahagian dari bahagian-bahagian itu. Kalau 4 ekor burung,
4 bukitlah kau letak. Kemudian kamu panggil burung-burung yang sudah engkau cincang tadi sampai mati. Yang bercampur antara kepala dengan kaki, dengan kepak dan lain-lain yang sudah kau cincang itu. Kau panggil burung yang sudah kau cincang mati. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka, yakni burung-burung itu akan datang kepadamu dengan segera. Dan ketahuilah bahawa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini di antara mukjizat Nabi Ibrahim. Dalam ayat ini Allah menambah satu lagi perumpamaan tentang kekuasaan Allah untuk menghidupkan kembali makhluk yang sudah mati. Kalau pada ayat 258 yang lalu, kandungannya adalah dialog antara Ibrahim dengan Raja Namrud, maka pada ayat ini ialah dialog antara Ibrahim dengan Tuhannya. Jika dilihat sepintas lalu, seolah-olah permohonan Nabi Ibrahim itu memberi gambaran bahawa beliau seolah-olah ragu-ragu tentang kekuasaan Allah yang telah menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Sebab itulah Allah bertanya kepadanya, apakah engkau masih ragu? Masih belum percaya bahawa aku dapat menghidupkan kembali makhluk yang sudah mati? Akan tetapi, yang dimaksudkan dalam ayat ini bukan demikian. Ibrahim bukan tidak beriman, tidak yakin. Beliau sungguh yakin. Beliau mengajukan permohonan itu bukan karena masih ragu-ragu, melainkan ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana caranya Allah melakukan perbuatan tersebut. Seolah-olah Nabi Ibrahim ingin berkata, aku sedikit pun tidak meragukan kekuasaan-Mu ya Allah. Tidak. Tapi aku mengajukan permohonan itu agar sampai kepada derajat ainul yaqin. Mata lihat lalu yakin. Yaitu keyakinan yang diperolehi setelah menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Sehingga hatinya menjadi lebih tenteram dan keyakinannya menjadi lebih kuat dan kokoh. Allah mengabulkan permohonan Nabi Ibrahim, lalu menyuruhnya mencencang 4 ekor burung. Setelah lumat diletakkan di atas 4 bukit, lalu dipanggil, tiba-tiba burung itu datang dengan kuasa Allah. Pengajaran yang dapat diambil. Coba lihat muka surat terakhir. Pengajaran yang dapat diambil. Demikian pula lah halnya umat manusia pada hari kiamat. Apabila Allah memanggil mereka dengan satu panggilan saja, maka bangkitlah manusia dan datanglah mereka kepadanya serentak dengan taat dan patuh kepada Allah untuk dihisap. Kita berdoa mudah-mudahan Allah hisap amalan-amalan kita dengan mudah. Sebagaimana yang diajar oleh Nabi. Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisaplah kami dengan hisap yang ringan. Sedikit tambahan. Pada satu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di depan Aisyah, istrinya, istri kesayangan. Aisyah, tidak ada seorang pun yang dihisap di akhirat nanti kecuali dia akan disiksa. Ustaz ulang. Kata Nabi, tidak ada seorang pun yang dihisap nanti di akhirat kecuali dia akan disiksa. Lalu Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah,
Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah sebut manusia akan dihisab. Apakah itu bermakna semua manusia akan disiksa? Jawab Nabi. Jawab Nabi. Memang ada dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang beriman, yang punya sifat ini dan ini dan ini, mereka akan dihisab dengan hisab yang ringan. Hisaban yasira. Orang yang dihisab dengan hisab yang ringan, yasira, dengan mudah, maknanya hanya tunjuk saja. Hanya tunjuk saja. Arad. Al-ardu, itu sebabnya bila ada pertunjukan buku seperti hari ini kan dipanggil ma'rad. Ma'rad itu pertunjukan. Hisaban yasira, hisab yang ringan, maknanya tunjuk saja. Bukanlah dibuka kitab amalan itu secara detail, satu demi satu. Bukan. Yang aku maksudkan tidak ada orang yang dihisab kecuali disiksa bila orang itu betul-betul diperiksa amalannya. Tapi hisaban yasira, tunjuk saja. Ustaz buat contoh. Presiden mana-mana negeri, presiden mana-mana negara yang ingin pergi ke negara lain sebagai lawatan. Betul tak? Presiden dengan presiden, presiden dengan perdana menteri. Mereka adalah rakan baik, kenal baik. Umpamanya Presiden Indonesia Jokowi mau datang ke Malaysia. Apakah melalui immigration seperti biasa, macam orang awam seperti kita? Atau dibentang permaidani merah? Orang immigration yang akan ambil dan urus pasportnya bukan beratur melalui kaunter tertentu untuk diselidiki satu demi satu lembaran pasportnya, pasport Jokowi. Nah, dia masuk dengan mudah. Karena apa? Karena pemerintah Malaysia dah kenal beliau. Macam itulah. Kalau orang-orang yang beriman pada Allah, taat salatnya pada awal waktu, buat qabliyah ba'diyah menghadap Allah, buat salat duha, buat tahajud, witir, puasa sunat, banyak sedekah, banyak infak, banyak wakaf. Allah sangat kenal. Orang tersebut sangat dekat dengan Allah. Itu sebabnya sebagaimana penghujung dari surat Al-Ghashiyah. Apa kata Allah? Inna alaina Tolong ingatkan Ustaz, apa dia? Setiap manusia pasti akan dihisab. Dan adalah tugas kami untuk menghisap mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ustaz baca. Hal ataka hadithul ghashiyah.
wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuhun yawma idzin na'imah lisa'liha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'atun wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufatun wa zarabiyu mabthutha afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat wa ila as-sama'i kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa rufi'at wa ila as-sama'i kaifa wa ila al-ardi kaifa sutihat wa ila al-ardi kaifa sutihat fadzakkir innama anta mudzakkir lasta 'alaihim bimusaytirin illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar inna ilaina iyabahum summa inna 'alaina hisabahum. Dua ayat terakhir itu membawa makna inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kepada kami kamu akan balik. Semua kita akan balik. Sebabnya bila ada kematian kita selalu sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu maksud inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kepada kami kata Allah mereka akan balik. Kemudian apa ayat yang terakhir? Wa inna alaina hisabahum, adalah menjadi kewajiban kami untuk menghisap mereka. Sebabnya manusia bila mati bukan sebagaimana tombangnya pokok. Bila dah tua tombang, mati, hancur, habis perkara. Manusia tak. Manusia tua seperti ini, bila tombang, meninggal dunia, walaupun barangkali daging hancur, tapi dia akan dihidupkan balik oleh Allah dengan roh dan jasad. Dan kepulangannya kepada Allah itu bukan sembarang kepulangan, tapi untuk mempertanggungjawabkan segala yang dia dulu telah buat di atas muka bumi. Itu yang dimaksudkan adalah menjadi tugas kami untuk menghisap mereka. Jadi sesuai dengan penjelasan Nabi Muhammad kepada Aisyah, tidak ada seorang pun yang dihisap kecuali disiksa. Lalu Aisyah tanya, bukankah orang beriman juga akan dihisap? Nabi jawab, hisap untuk orang-orang yang beriman, akidahnya baik, ibadatnya baik, akhlaknya baik, amal salehnya banyak. Hisapnya mereka itu adalah hisaban yasira. Hisaban yasira maknanya sekedar tunjuk. Tunjuk saja buku tanpa dibuka. Tunjuk saja boleh masuk. Tunjuk saja boleh masuk. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan kita supaya banyak berdoa, Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisablah kami nanti di akhirat dengan hisab yang ringan. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan itu. Hadirin dan hadirat, dengan demikian berakhirlah sesi yang pertama. Kita ikuti dengan sesi yang kedua, yaitu menjawab beberapa pertanyaan jemaah. Pak Ustaz. Allah Subhanahu wa taala, begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyebut
dalam banyak ayat Quran. Banyak dalam hadis Nabi tentang keutamaan ibu. Pertanyaannya, Pak Ustaz, bagaimanakah kedudukan doa seorang ibu yang sangat marah kepada anaknya yang membelanya, padahal anak tersebut suruh ibunya makan obat, suruh ibunya mandi, bersihkan badan, malah suruh ibunya salat, lalu dimarahi. Marah sangat. Apakah anak tersebut termasuk anak yang durhaka? Bagaimanakah dengan kedudukan doa ibu itu? Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang saya mesti berbuat baik?" Kata Nabi, "Ummak, your mother." Summa man, siapa lagi setelah ibu? Ummak, your mother. Sampai 3 kali berturut-turut. Your mother, ibumu, ibumu, ibumu. Kemudian bila ditanya siapa lagi, kali yang keempat, baru Nabi jawab, abaka, your father. Sedangkan berbuat baik kepada ibu bapa, dia termasuk salah satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal yang paling baik, amal yang paling disukai oleh Allah, pertama, salat pada awal waktu. Salat pada awal waktu. Yang kedua, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Dan yang ketiga, jihad fisabilillah. Coba lihat, berbuat baik pada ibu bapa diletakkan nomor 2. Jihad fisabilillah itu diletakkan nomor 3. Menunjukkan betapa penting berbuat baik pada ibu bapa. Persoalannya yang ditanya, kalaulah ibu yang begitu mulia, doanya biasanya makbul. Dalam istilah orang-orang Melayu, masin mulut ibumu. Masin dengan makna setiap yang dia cakap itu biasanya menjadi. Nah, persoalan, kalau ibu yang tidak mau makan obat yang diberi oleh dokter untuk penyakit yang dia sedang hidapi, kita patut diam saja ke Pak Ustaz? Sebab bila disuruh dia marah. Ibu yang beberapa hari tak mau mandi, kita suruh. Kalau kita suruh dia marah. Marah sangat. Apakah kita patut diam saja ke? Lebih-lebih lagi kalau dia tidak salat. Padahal salat itu sangat disuruh oleh agama selagi dia waras. Jawabnya, mesti. Anak mesti nasihatkan ibunya, bapaknya, segala perkara-perkara yang boleh membawa kebaikan untuknya. Suruh bersihkan badan, suruh mandi, suruh salat, suruh makan obat. Macam mana kalau mereka marah, Pak Ustaz? Ini persoalannya. Malah doa yang bukan-bukan.
penjelasannya dalam Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh berbuat baik pada ibu bapa, dan berbuat baik pada ibu bapa, Ustaz pernah sebut, sangat mustahak, sangat penting. Sebab kaedah dalam ilmu tafsir, bila sesuatu mengiringi perintah penting, maka dia akan menjadi penting. Bila sesuatu perintah dari Allah mengiringi perintah penting, dia termasuk penting. Aqimus salah wa atuz zakah. Dirikan salat dan keluarkan zakat. Semua kita tahu salat itu penting. Lalu diiringi dengan zakat, maknanya zakat juga penting. Firman Allah, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Telah diwajibkan oleh Allah agar kamu beribadat hanya kepada Allah, dan kepada kedua ibu bapa hendaklah kamu berbuat ihsan, berbuat baik. Perintah berbuat baik mengiringi perintah beribadat pada Allah. Semua kita tahu beribadat pada Allah adalah tujuan manusia dicipta oleh Allah. Nah, sekarang setelah perintah beribadat pada Allah diiringi berbuat baik pada ibu bapa. Nah, sekarang persoalannya, kembali pada pertanyaan. Macam mana jika ibu marah? Kita suruh dia bersihkan badan, suruh makan obat, suruh salat, suruh ini, semuanya yang baik-baik belaka, tapi dimarahi. Dalam Al-Quran ada satu ayat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala selingi ayat berbuat ihsan pada ibu bapa dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terhadap ibu bapakmu hendaklah kamu berbuat baik, dan Allah tidak memberatkan manusia kecuali apa yang dia termampu. Ini lainnya ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Memang ada ayat itu. Allah tidak memberatkan manusia kecuali apa yang dia termampu. Betul, itu ayat terakhir Al-Baqarah. Tapi pada ayat yang lain, minta maaf, Ustaz saat ini sedang tidak ingat ayat yang keberapa. Tapi begitu bunyinya. Ayat yang sama mengiringi ayat yang menyuruh kita agar berbuat baik kepada ibu bapa. Kata ulama tafsir, apa maksudnya? Maksudnya, terkadang-kadang niat kita baik, cakap dengan sopan santun, suruh ibu makan obat, suruh ibu bersihkan badan, suruh ibu salat. Kita justru dimarahi. Kita tidak mampu untuk menghentikan kemarahan beliau. Padahal niat kita baik. Lain halnya kalau menengking ibu bapa, membentak ibu bapa, itu bab lain. Sekarang kita tegur dengan baik, nasihat dengan baik. Tapi tetap mendapat kutukan, laknat kadang-kadang, doa yang tidak baik. Insya Allah, doa seperti itu tidak akan dikabulkan oleh Allah. Doa ibu seperti itu, anaknya yang membelanya, yang susah payah, menjaga, memberi obat, menasihati agar salat dengan betul, justru dimarahi. Samalah halnya kalau kita menyampaikan kebenaran ilahi berdasarkan Quran dan Sunnah. Berapa banyak
kita menjadi tumpuan fitnah orang. Di label dengan label-label mengajar ajaran sesatlah. Apakah Allah terima? Allah Maha mengetahui bahwa kebenaran itu terletak pada Al-Quran dan Sunnah. Walaupun orang yang tidak menyenangi kita itu tuduh kita yang bukan-bukan, doa kita yang bukan-bukan. Macam itulah lebih kurang jawaban Ustaz. Jangan bimbang, terus. Dan sesekali minta maaf kepada ibu ketika dia dalam keadaan normal. Minta maaf, tak salah. Adapun tentang doanya yang bukan-bukan kepada Allah, Ustaz yakin tidak akan dikabulkan oleh Allah sebab Allah mengetahui niat baik si anak. Apalagi anak yang sudah belajar agama yang kita selalu sebut innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amal yang paling menentukan nasib seseorang setelah mati adalah amal yang terakhir. Sekarang ibu tak mau salat, padahal dia masih waras. Lalu kita nasihat. Bila kita nasihat dimarahi. Itu sebabnya ada kaedah al-ibrah bi kamalin nihayah la bi naqsil bidayah. Yang menjadi ukuran di sisi Allah yaitu akhir hayatmu. Kesempurnaan pada akhir hayatmu. Bukan yang jadi ukuran di sisi Allah serba kekurangan di masa mudamu. Yes, itu sebagai tambahan. Jangan bimbang. Teruskan. Allah sangat mengetahui dan menilai isi hati si anak yang membelanya. Yang kedua, Pak Ustaz, betulkah setiap nabi itu maksum? Bagaimana dengan dosa-dosa setengah nabi? Setengah nabi ada juga buat perkara-perkara yang kita lihat sebagai dosa. Seperti Nabi Adam yang melanggar larangan Allah, makan buah larangan dalam syurga, sehingga Allah usir dari syurga. Nabi Ibrahim pernah berbohong untuk menyelamatkan dirinya. Ketika ditanya, kamukah yang telah membelasah dan menghancurkan patung-patung sembahan kami? Ibrahim kata tidak. Kamu tanyalah pada berhala yang paling besar. Di tangannya pun ada kapak. Jangan dia yang belasah. Nabi Ibrahim juga pernah menjawab ketika ditanya, siapa wanita bersamamu itu oleh Raja Sinan, Raja Mesir yang jahat? Sebab Sarah orangnya cantik. Kata Ibrahim, hiya ukhti. Sebab raja itu paling suka dengan istri orang. Ibrahim tidak jawab, Sarah itu zaujati, my wife. Tidak. Tapi Sarah itu ukhti, my sister. Itu. Kalaulah itu dikatakan dosa, itu bukan dosa. Sebagaimana Nabi Adam makan buah-buahan. Dosa, memang dosa. Tapi ada pencerahannya. Nabi Yunus meninggalkan kaum. Sehingga akhirnya dia ditelan. Karena dia meninggalkan kaumnya. Tak sabar. Meninggalkan kaumnya. Akhirnya ditelan oleh ikan besar. Jadi pertanyaan. Dikatakan bahwa setiap Nabi itu maksum. Tapi mengapa mereka buat itu? Jawaban yang pertama. Nabi Adam betul buat dosa.
Tapi ketika itu kedudukan beliau bukan sebagai nabi lagi. Sebab itu dalam syurga. Dalam syurga tak ada nabi. Setelah turun ke bumi baru diangkat menjadi nabi. Jadi dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam ketika itu status beliau belum menjadi nabi. Itu jawaban yang paling tepat. Dalam Al-Quran disebut, setelah Allah beri ampunan terhadap dosa Adam, kemudian baru Allah angkat Adam sebagai nabi. Nabi Ibrahim, karena hendak menyelamatkan dirinya, dia katakan bahwa Sarah itu dia punya sister. Karena hendak menyelamatkan, kalau disebut istri memang akan dirampas oleh Raja Sinan. Begitu juga Nabi Yunus. Beliau tinggalkan kaumnya. Dia bukan kesalahan. Itu dipanggil dengan khilaful aula. Tidak buat perkara yang lebih utama. Tanpa izin Allah, dia tinggalkan kaum. Berbeza dengan hijrahnya Nabi Muhammad. Walaupun meninggalkan Mekah, tapi dengan izin Allah. Itu sebabnya beliau dan Abu Bakar ketika hijrah diselamatkan oleh Allah. Begitu jawaban singkat. Malah sebagai tambahan, maksumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada kelebihan berbanding maksumnya nabi-nabi yang lain. Maksum makna asalnya terpelihara daripada salah, dosa. Itu makna asalnya. Tapi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau maksum bukan hanya terpelihara dari dosa, tapi baginda diberi oleh Allah kelebihan, yaitu terpelihara daripada dibunuh. Nabi Muhammad tidak boleh dibunuh. Sebab baginda Rasul yang terakhir. Baginda tak boleh mati sebelum ajaran Allah sempurna diturunkan kepada baginda untuk disampaikan. Sebab setelah baginda tidak ada Rasul lagi. Jadi maksumnya Nabi kita, maksum daripada kesalahan, dan yang kedua, maksum daripada dibunuh. Sebab ada Rasul yang dibunuh, yaitu Zakaria dan anaknya Yahya. Pertanyaan berikutnya, Pak Ustaz, bagaimana dengan kebiasaannya orang apabila salat cukup iqamah atau qamat saja tanpa azan? Bagaimana cara yang paling hampir dengan sunnah? Hadirin dan hadirat, kedua-dua syariat tersebut, azan dan qamat, mempunyai fungsi atau tujuan tersendiri. Azan untuk memberitahu orang ramai tentang masuk waktu. Iqamah menjelang salat memberitahu pada orang ramai, para jemaah, bahwa salat akan didirikan. Oleh sebab itu, apabila rumah kita berdekatan dengan masjid, surau, sudah dilaungkan azan, rumah kita pun mendengar, tak payahlah azan lagi. Cukuplah qamat saja. Sebab tujuan azan untuk memberitahu orang ramai masuk waktu. Orang ramai dah tahu dah. Keluarga kita dah tahu dah. Azan yang baru dilaungkan didengar bersama. Tetapi berbeza andai kata kita di tempat yang tidak kedengaran azan. Untuk
masyarakat yang kecil umpamanya ada beberapa rumah, 2-3 buah rumah, masuk waktu kita azan dulu. Sebab rumah kita jauh dari masjid dan surau. Tak mengapa. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah balik daripada peperangan. Beliau sangat letih sehingga tidur di lereng bukit. Minta tolong Bilal supaya Bilal bangkitkan beliau. Tapi beliau pun terlelap. Bilal pun terlelap. Sampai matahari dah naik. Begitu mereka selesai membersihkan diri, Nabi suruh Bilal azan di padang pasir. Yang itu tak mengapa. Nabi pernah buat. Tapi untuk kita tak perlu azan. Apalagi rumah berdekatan dengan masjid, suara azan sudah pun kedengaran. Cuma yang kita tidak setuju ini, kadang-kadang nak masukkan jenazah dalam kubur pun azan. Bila ada orang nak berangkat naik haji pun azan. Dari mana ini semua? Yang datang dari Nabi selain azan masuk waktu, juga perlu azan bila terjadi kebakaran. Sebab kata Nabi, asal usul syaitan itu adalah api. Oleh sebab itu, apabila terjadi kebakaran, maka ada salah seorang daripada sekian ramai azan. Yang lain simbah dengan air. Jangan semuanya azan. Cukup seorang saja azan. Karena iblis daripada api. Itu api. InsyaAllah azan dapat turut memadamkan api. Wallahu a'lam. Yang terakhir, bagaimana pendapat Pak Uday tentang bacaan Yasin 7 Mubin, tentang tahlilan malam Jumaat, baca la ilaha illallah malam Jumaat, Yasin baca malam Jumaat, baca marhaban, burdah, maulud setiap minggu, khatam Al-Quran mingguan, khatam Quran bulanan, ikut agihan. Hadirin dan hadirat, perkara ini telah banyak diperkatakan oleh para ulama, di mana ringkasnya mereka berbeza pendapat. Cuma kalau Ustaz nak jelaskan sedikit, tentang cara membaca Quran dengan agihan supaya dapat khatam dalam sebulan, dapat khatam dalam seminggu. Si fulan ditugaskan baca surah ini, surah ini, surah ini. Si fulan pula surah ini ada 10 orang akhirnya khatam setiap bulan. Walaupun cara demikian tidak pernah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi andai kata mau dibuat, tidak ada salahnya. Namanya pun membaca Al-Quran. Cuma kaifiat caranya saja. Dengan cara demikian kita merasa termotivate, terdorong, rajin membaca. Bukan riya, tapi lillahi ta'ala. Tapi memang ada kesannya, terdorong. Rajin jadinya membaca Al-Quran. Tidak salah insya-Allah. Tetapi tentang Yasin 7 Mubin tak pernah datang dari Nabi. Bacalah surat Yasin seperti biasa. Nasihat Ustaz Abdullah Yasin
Jangan hanya baca Yasin malam Jumat. Sebab Ustaz pernah dituduh. Namanya saja Abdullah Yasin. Orang baca Yasin pun dilarang. Hadirin dan hadirat, kita bukan melarang membaca Yasin. Menetapkan Yasin hanya malam Jumat atau hari Jumat. Coba datangkan dalilnya. Tak ada. Kalau membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, memang ada hadisnya. Riwayat Imam Muslim. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La takhussu lailatal Jum'ah bi qiyamil lail." Jangan kamu khaskan malam Jumat saja. Kamu hidupkan malam-malamnya. Tahajud malam Jumat saja, witir malam Jumat saja, baca Yasin malam Jumat saja. Sebaiknya jangan. La takhussu, jangan khaskan. Tetapi sesekali malam Ahad, sesekali malam Rabu, sesekali malam Jumat, sesekali malam Sabtu, no problem. Yang tak boleh jangan khaskan. Tetapi dalam surah Al-Kahfi, tentang surah Al-Kahfi, Nabi sebut, siapa yang membacanya pada hari Jumat, ganjarannya ini. Sila baca buku terkini Ustaz Tafsir Surat Al-Kahfi yang kita akan belajar esok insya-Allah. Kuliah duha hari Ahad. Adapun tentang tahlilan la ilaha illallah pada malam Jumat, selawatan. Kalau selawat, yes. Tentang hari Jumat, selain baca surat Yasin, ada kelebihan tersendiri. Juga selawat pada hari Jumat ada kelebihan tersendiri. Walaupun berselawat setiap hari adalah sangat dianjurkan, lebih-lebih lagi dianjurkan bila dilakukan pada hari Jumat, sebab ganjarannya lebih besar. Itu saja. Ustaz pernah sebut sebelum ini, jangan tetapkan zikir-zikir tertentu untuk hari-hari tertentu. No. Tak pernah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi untuk selawat, utamakan pada hari Jumaat, baca surat Yasin, utamakan pada hari Jumaat, yes, dia ada kelebihan tersendiri. Jawaban singkat daripada Ustaz. Bila ada perbezaan pendapat macam itu, kita buatlah mana yang terbaik. Dan yang terbaik bila ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Dan cucurilah mereka rahmat-Mu ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang atau anak-anak yang senantiasa berbakti kepada ibu bapa. Oleh sebab itu, berilah kami keampunan-Mu ya Allah. Sebab Engkau Maha tahu yang terkadang-kadang teguran kami terhadap mereka, mereka marahi, malah doa yang bukan-bukan. Engkau Maha tahu ya Allah niat di hati kami, semata-mata untuk kebaikan ibu dan bapa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, perlihatkan kepada kami kebenaran akan kebenarannya dan beri kami kekuatan untuk melaksanakannya. Sebaliknya Engkau berilah kepada kami, perlihatkan kepada kami kesesatan akan kesesatannya, kebatilan akan kebatilannya, dan beri kami kekuatan untuk menjauhi kebatilan sejauh-jauhnya. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, berilah kami hisab dengan hisab yang ringan. Ya Allah, berilah kami dengan hisab yang ringan.
berilah kami hisab yang ringan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.